Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya setelah kita menyelesaikan puasa bulan Ramadan, kita akan melaksanakan satu amalan ibadah berupa puasa sunnah Syawal. Dan di kesempatan kali ini kita ingin membicarakan tentang masalah puasa bulan Syawal ini. Dan sekarang ini kita sudah berada di bulan Syawal. Berarti sudah ada sebagian dari kita yang telah melaksanakan puasa bulan Syawal. Jadi saya merasa bahwa masalah ini perlu untuk dijelaskan, sebab ada beberapa hal setelah melihat ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh jamaah berkaitan dengan masalah puasa Syawal ini. Pada hakikatnya puasa Syawal ini adalah puasa yang sangat dianjurkan. Walaupun ya ada sebagian ulama, sebagian kelompok yang menganggap bahwa puasa ini sebenarnya tidak ada dan tidak pernah disyariatkan. Mereka menganggap bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah bulan Syawal ini sifatnya sangat dhaif dan tidak memiliki landasan serta sandaran yang sahih, yang benar. Tapi sebagian juga menganggap bahwa kegiatan ibadah ini satu kegiatan yang sangat dianjurkan. Jadi lepas dari perbedaan pendapat tentang masalah ini, dan memang kita tidak ada niat ya untuk terlalu mempermasalahkan masalah ini, kembali kepada keyakinan Anda masing. Bagi yang meyakini kesahihan dan keabsahan dari puasa ini, silahkan kerjakan, dan bagi yang tidak, silahkan Anda pun bisa untuk tidak mengerjakan. Hanya saja setelah kita selesai mengerjakan puasa Ramadan, kita udah berpisah dengan bulan Ramadan. Ramadan udah pergi menghadap kepada Tuhannya, kembali kepada Tuhannya, kembali kepada yang telah mengutusnya kepada kita. Dan bulan Ramadan akan memberikan laporan siapa-siapa saja akan menjadi saksi nanti di kemudian hari. Siapa-siapa saja dari hamba-hamba Allah yang benar-benar memuliakan, mengerjakan, dan mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, menjadi seorang Ramadaniyah, ya bisa dikatakan seperti itu. Seseorang yang telah menyatu dengan hakikat Ramadan, yang mampu mengambil segala apa yang dihadirkan dan dihamparkan oleh bulan Ramadan selama 30 hari dia bersama-sama dengan kita.
sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah bahwa bulan ini datang membawa berkah, membawa rahmat, membawa maghfirah, ampunan, berkah kepada kita semua, sekaligus membawa rahmat kasih sayang kepada siapa saja. Jadi inilah yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berada di bulan Ramadan tersebut. Dia akan menjadi orang yang penuh kasih sayang, orang yang memiliki keberkahan dan mampu memberikan berkah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian juga dia akan menjadi satu hakikat yang bersih, yang suci dari berbagai macam kotoran-kotoran batin. Kalau semua ini, ketiga sifat ini tidak mampu kita raih, ini menandakan bahwa kita tidak mampu memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, sama dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kalau seseorang tidak terampuni di bulan ini, termasuk orang yang paling merugi. Orang yang tidak mampu merasakan kasih sayang Allah di bulan ini termasuk orang yang paling merugi. Demikian juga ketika dirinya tidak mampu memberikan keberkahan, orang-orang yang ada di sekitarnya aman melalui lisannya, melalui tangannya, tetangga-tetangganya aman dari gangguan dirinya, apakah itu lewat lisannya atau lewat ketikan-ketikan HP-nya misalnya di media-media sosial, tidak lagi menaburkan hoaks, rasa sakit kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian juga tangannya tidak lagi mengganggu tetangganya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini menandakan bahwa penjelmaan dari cahaya Ramadan itu telah memasuki jiwa dan hati orang tersebut. Dan ketika dia keluar dari bulan Ramadan, pada saat itulah dia akan menjadi satu hakikat yang fitrah, satu hakikat yang suci, satu hakikat yang benar-benar telah kembali kepada hakikat dirinya yang sebenarnya, seorang hamba yang paripurna. Inilah hakikat Idul Fitri. Dia mencapai kemenangan, menang dirinya, menang dari godaan hawa nafsunya, menang dari tipu muslihat, godaan syaitan, sehingga dia menganggap bahwa syaitan itu benar-benar aduun mubin baginya, musuh yang nyata baginya, sehingga bisikan-bisikan syaitan tidak lagi didengarnya. Setelah bulan Ramadan ini pergi meninggalkan kita, maka pada saat itu ada rasa berat, ada rasa sedih kepada kita. Sebab Ramadan yang baik ini, Ramadan yang penuh dengan berkah ini, yang telah menemani kita selama 30 hari full, 30 hari full, sebulan full, kepada kita pergi meninggalkan kita sendiri. Lalu apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba yang ditinggalkan oleh sesuatu hal yang spesial dan istimewa? Kalau Anda memiliki seseorang yang spesial, mungkin ketika dia pergi meninggalkan Anda pasti akan sedih. Ketika dia berpamitan, maka pada saat itu tentu kita menemani, ikut berjalan dengan orang tersebut. Kita temani dia. Kita bukan hanya duduk saja melihat dia pergi begitu saja, tapi kita pun ikut berjalan beberapa langkah, mengikuti perjalanan orang yang kita cintai tersebut. Kita ingin mengucapkan selamat tinggal, sekaligus mata kita ingin terus menatap dia sampai dia pergi, melepaskan dirinya dari kita semua, sampai dia tidak terlihat lagi. Demikian juga kita dengan bulan Ramadan. Ketika Ramadan ini pergi meninggalkan kita, kita pun mengantarkan bulan Ramadan itu. Kita antarkan selangkah, 2 langkah, 3 langkah, dengan tetesan air mata, dengan rasa sedih yang begitu luar biasa. Kita lepaskan dia, kita ucapkan selamat tinggal, wahai Ramadan. Terima kasih atas seluruh persahabatan pertemananmu selama ini. Lalu apakah itu cukup? Tidak. Kita buktikan dengan tindakan kita, dengan sikap kita. Apa itu? Dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Inilah hakikatnya. Puasa 6 hari di bulan Syawal adalah
cinta kita kepada bulan Ramadan ini, sekaligus rasa berat hati kita ditinggalkan oleh bulan yang begitu luar biasa. Satu bulan yang begitu kita cintai dan mencintai kita semua. Puasa 6 hari di bulan Syawal adalah bukti dari rasa cinta kita kepada bulan Ramadan, bukti dari rasa berat hati kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan, sebab kita masih ingin merasakan suasana keberadaan dengan bulan ini. Kita masih ingin mengingat kebersamaan tersebut. Kita masih ingin merasakan bahwa bulan Ramadan ini sepertinya belum jauh meninggalkan kita semua. Kita masih ingin bangun di malam hari. Kita masih ingin berkomunikasi dengan bulan Ramadan pada saat itu. Kita masih ingin bangun sahur, makan sahur seakan-akan bulan Ramadan itu masih bersama-sama dengan kita. Demikian juga di waktu iftar, ketika beduk dimujikan, ketika azan dikumandangkan, pada saat itu pun kita merasakan keberadaan bulan Ramadan. Kali ini kita rasakan keberadaan bulan Ramadan itu dengan puasa di bulan Syawal. Betapa indahnya kalau ini benar-benar kita kerjakan, kita laksanakan. Silahkan, sunnah, tapi sangat dianjurkan. Dan sekaligus bukti rasa cinta kita. Kalau Anda benar-benar cinta kepada bulan Ramadan, lakukan itu. Kalau Anda benar-benar cinta, bahagia dengan keberadaan bulan Ramadan, dan sebagai bukti rasa sedih Anda tinggalkan oleh Ramadan, Anda harus kerjakan hal tersebut. Sunnah, tapi membuktikan rasa cinta Anda. Seperti itu. Lalu ada beberapa masalah yang perlu diluruskan ya di bulan puasa, di pelaksanaan puasa bulan Syawal ini. Yang pertama, bagaimana cara kita melaksanakan puasa ini? Apakah dikerjakan berturut-turut sekaligus, dan mulai kapan hal itu dikerjakan? Dalam riwayat ya, Rasulullah hanya mengatakan bahwa kerjakan puasa di bulan Syawal ini. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa man shama Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dia tunaikan secara sempurna amalan di bulan Ramadan tersebut sampai di Idul Fitri, selesai pelaksanaannya. Man shama Ramadan, barang siapa yang menyelesaikan bulan Ramadan. Setelah itu apa? Thumma atba'ahu sittam min Syawal, kemudian dia ikutkan pelaksanaan puasa Ramadannya tersebut dengan apa? Dengan 6 hari dari bulan Syawal. Lalu apa yang dia akan dapatkan? Kana kasiyamid dahr, maka seakan-akan orang tersebut seperti orang yang berpuasa selama setahun penuh. Allahu Akbar, luar biasa kan? Nih, fadilah, keistimewaan dari berpuasa bulan Syawal tersebut. Nah, jadi hadis dari baginda Rasulullah ini secara umum mutlak. Barang siapa yang berpuasa kemudian apa? Kemudian diikutkan hal tersebut dengan apa? Dengan 6 hari. Rasulullah nggak mengatakan kapan, seperti apa pelaksanaan tersebut. Apakah berturut-turut atau tidak. Makanya dari sini kita bisa memahami, kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa pelaksanaan dari 6 hari puasa di bulan Syawal ini tidak harus berturut-turut. Tidak harus berturut-turut. Anda
itu dari tanggal 2, ya, dari tanggal 2 sampai kemudian tanggal berapa? Tanggal 8, nggak perlu. Anda bisa memilih kapan saja selama itu masih di bulan Syawal. Yang nggak bisa itu kalau Anda mengerjakan puasa ini dengan niat bulan Syawal, kemudian Anda kerjakan di bulan apa? Di bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah. Ini nggak benar, nggak tepat, nggak pas. Nah, yang diperbolehkan itu kapan saja. Anda bebas memilih mau tanggal 5, mau tanggal kapan. Itu terserah Anda. Sesuai dengan kesiapan Anda. Oke, di sini jelas tentang hal ini.